Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Abu Anaza dalam rangka mengaji hadis Arba'in An-Nawawi. Kali ini kita masuk pada pengajian hadis yang ke-11. Baik, kali ini kita akan membahas hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-11 bersama Abu Anaza. Dalam hadisnya ataupun dalam teksnya kita akan bicara tentang perkara yang meragukan, meninggalkan perkara yang meragukan. Dalam teks hadisnya kita akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim an Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqal hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dak ma yaribuka ila ma la yaribuka rawat Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Baik, oleh karena itu kita bacakan terjemahannya dahulu atau artinya terkait dengan hadis meninggalkan perkara yang meragukan. Bersumber dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bunga wangi atau bunga kesayangan. Kesayangan Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa meridai mereka. Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib berkata, aku hafal dari Rasul SAW, tinggalkan yang meragukanmu dan kerjakan yang tidak meragukanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syifaul Qiyamah bab 2518 dan An-Nasa'i dalam kitabnya Al-Ashribah bab Al-Hassu ala Tarkis Syubuhat 5711. Oleh Imam At-Tirmizi, hadis ini dihukumi sebagai hadis hasan. Artinya hadis ini bisa dipakai, bisa dijadikan hujjah atau argumentasi dalam hukum Islam. Baik, meninggalkan yang subhat. Kedudukan hadis ini merupakan hadis yang sangat singkat tetapi padat dan merupakan bukti dalam hikmah yang memiliki bahwa hadis Nabi ini sangat mendalam. Dengan kalimat yang pendek, beliau menetapkan kaidah yang agung dalam ajaran Islam. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dalam pemahaman hadis, dalam konteks hadis kita mengenal ada beberapa pemahaman hadis. Meninggalkan syubhat atau yang meragukan. Al-ahdu bil yaqin
wal bu'du anis syubhat, mengambil, menetapkan yang yakin, yang pasti dengan keyakinan itu, dan meninggalkan dari hal-hal yang syubhat. Dalam kaitan ini, meninggalkan syubhat atau yang meragukan, sesungguhnya meninggalkan yang syubhat dalam ibadah, dalam muamalah, dalam pernikahan, dan seluruh hukum yang senantiasa mencari yang halal dalam semua itu mengantarkan seorang muslim kepada sifat wara. Sifat wara, sifat kehati-hatian. Dia merupakan cara yang paling bermanfaat untuk melawan bisikan setan dan banyak manfaatnya untuk kehidupan kita, bekal di dunia dan di akhirat. Meninggalkan perkara yang meragukan. Meninggalkan perkara yang syubhat. Sudah kita sampaikan bahwa sesungguhnya meninggalkan syubhat dalam ibadah, dalam masalah muamalah atau pernikahan, dan seluruh perbuatan yang mencakup hukum serta berusaha seorang mencari yang halal dalam perkara hidupnya, dalam kehidupannya sehari-hari, mengantarkan seseorang kepada sifat wara. Sifat wara adalah sifat kehati-hatian, sifat kewaspadaan untuk tidak terjerumus kepada masalah yang syubhat. Perkara atau perkataan para ulama terdahulu ataupun yang dikenal dengan salafus saleh dalam meninggalkan yang meragukan dan mengambil yang yakin, tentu diajarkan. Terdapat para ulama ataupun para salafus saleh dalam setiap kegiatannya beliau memberikan contoh serta bukti dari perkataan dan perbuatan mereka tentang komitmen mereka terhadap yang halal, menghindari dari yang syubhat dan yang menghiasi diri dan menghiasi dengan sifat-sifat wara. Dan di antara para sahabat, contohnya dalam kesempatan ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, kesempurnaan takwa adalah meninggalkan yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram. Perkataan Abu Abdurrahman Al-Umari, jika seorang hamba bersifat wara, dia akan meninggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Perkataan Al-Fudail, manusia menyatakan bahwa wara adalah dengan memberat-beratkan diri. Jika datang dua perintah, maka dia akan mengambil yang paling berat, maka tinggalkanlah yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Untuk poin ketiga, keraguan bertolak belakang dengan keyakinan. Keraguan itu bertolak belakang dengan keyakinan. Jika terbentang dalam pikiran kita antara yang meragukan dengan yang yakin, bisa terbentang, terbenak dalam pikiran kita sesuatu yang meragukan dan yang yakin, maka kita mengambil yang yakin dan mendahulukannya serta berpaling dari yang meragukan. Hal ini terkait dan tepat dalam sebuah kaidah fikih yang menyatakan al-yaqinu
la yazulu bisyak. Al-yakinu la yazulu bisyak. Yang yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan yang meragukan. Yang yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan yang meragukan. Dalam konteks hadis ini, tentu manusia sering mendapatkan kejadian suatu hal yang terjadi dalam dirinya, dalam pekerjaannya, apalagi dalam ibadah. Contoh, seorang yakin bahwa dia telah berwudu ataupun memiliki wudu, lalu ragu apakah dia telah batal atau tidak. Apakah dia telah batal atau tidak, maka dia dipandang sebagai orang yang berada dalam keadaan suci atau terbangun dalam kondisi yang suci dengan wudunya, tersebut. Kesimpulan ini disandarkan dengan beberapa hadis atau satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang disebutkan idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jika salah seorang di antara kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, perasaan di dalam perutnya, sehingga ia menjadi ragu apakah keluar angin dari perutnya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid itu hingga dia mendengar suara atau mencium baunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Menjauhi subhat. Menjauhi subhat merupakan cermin bagi orang yang telah istiqomah, orang-orang yang telah stabil kepribadiannya. Ketika kami menyerukan untuk bersikap hati-hati dan menjauhi yang subhat, sesungguhnya seruan ini kami tujukan kepada orang yang telah istiqomah kepribadiannya, serta semua amalnya merupakan cerminan wujud ketakwaan dan sikap waraknya. Sedangkan orang-orang yang tenggelam dalam kehidupannya yang jelas-jelas haram, kemudian ingin bersikap warak dari hal-hal yang subhat, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sulit dihindari, dan kita tidak menginginkan hal itu terjadi pada diri kita ataupun dalam keluarga kita. Yang paling dahulu atau didahulukan kita tuntut kita kerjakan darinya adalah meninggalkan yang jelas-jelas haram. Dalam hadis ini juga diajarkan kita jujur. Dalam hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, hadis ini mengajarkan kita kejujuran. Jujur adalah ketenangan. Sedangkan dusta adalah meragukan. Disebutkan dalam hadis Nabi, sesungguhnya jujur itu adalah ketenangan. Sedangkan dusta adalah meragukan atau keraguan. Poin yang berikutnya, yaitu poin ke-6, hadis ini mengajarkan kepada kita melandaskan semua keputusan
Hadis ini mengajar kepada kita agar semua landasan keputusan dan seluruh urusan hidup kita benar-benar yakin, benar-benar diyakini kebenarannya. Seorang tidak boleh ragu, maka dia harus mendapatkan keputusan yang yakin dalam setiap kehidupannya, dalam setiap urusannya, dalam setiap perkataannya, perbuatannya, dan lain sebagainya. Poin yang ketujuh, halal. Sesuatu yang halal adalah ketentraman, kejujuran. Halal, ketentraman, dan kejujuran merupakan atau mendatangkan ketentraman dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang haram, yang batil, dan perbuatan dusta mendatangkan keraguan dan kebencian. Kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, kebencian dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, tidak menyenangkan kepada keraguan, tidak menyenangkan kepada kebatilan dan lain sebagainya. Demikian hadis yang ke-11 dalam hadis Arba'in Nawawi, kiranya sebagai dakwah, sebagai mengingat untuk senantiasa kita mengingat pesan risalah yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan pengingat sebagai nasihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf bila ada khilaf dan kesalahan, kekurangan. Yang benar hanyalah dari Allah. Kekeliruan itu hanyalah milik manusia. Mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.